Baik, mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini. Tema ini berkelanjutan dengan tema minggu lalu, yaitu perubahan. Kita berada pada satu keadaan di mana perubahan sedang nyata di seluruh dunia. Dalam segala bidang, dalam segala hal sedang terjadi. Saya tidak bicarakan lagi perubahan itu apa saja, tapi secara nyata kita lihat sekarang perubahan ini dalam kehidupan sehari-hari sudah nyata yang disebut dengan istilah new normal. Ya, new normal ini ya. Bagaimana setiap orang di seluruh dunia harus pakai masker kalau berjalan. Ya tadi 3M atau cinta kerja, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cinta kerja, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. 3M. Ini menjadi sebuah kehidupan yang sekarang ini berjalan. Bahkan di negara-negara yang secara ketat menjalankan protokoler ini, mereka sungguh-sungguh luar biasa tindakan-tindakan mereka untuk mengingatkan seluruh rakyatnya. Artinya perubahan sedang terjadi. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam segala bidang sosial, ekonomi? Lihat secara sosial kita mulai berjarak, kita tidak bisa berkunjung ke keluarga kita. Bahkan kalau ada keluarga kita yang sakit, kita sudah mulai curiga. Sehingga kita padahal semuanya inilah sebuah hal yang belum tentu seperti tadi, belum tentu corona kok. Sekarang corona seolah-olah lebih menakutkan dari malaria. Corona lebih top daripada malaria. Dulu orang malaria sudah mulai, aduh bahaya ini. Sekarang kan rupanya ada kakaknya malaria ini. Iya, ada si corona ini ya. Si kronces ini kata. Rupanya lebih serem daripada malaria ini ya. Jadi inilah sebuah kehidupan yang memang perubahan mau tidak mau sedang terjadi, kita hadapi. Nah, bagaimana sikap-sikap yang kita harus bangun, kita kerjakan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Kita sudah pada hari Rabu kemarin, jemaat ibadah kita secara live streaming, secara online. Bapak Ibu jemaat bisa mengikuti ibadah kelanjutan Rabu. Seringkali saya khotbah berkelanjutan. Rabu biasanya di minggu ada. Kalau Rabu saya lebih murni pengajaran. Ya, murni ke arah pengajaran. Jadi bahan-bahan pengajaran sepenuhnya itu yang perlu disampaikan. Kalau minggu jujur aja banyak ke khotbah. Khotbah ya bukan beda ya khotbah sama pengajaran, tapi khotbah biasanya lebih tidak terlalu banyak dalam ayat-ayatnya, pembicaraannya, pokok per pokoknya tidak terlalu dalam. Karena memang kita dibatasi oleh waktu. Ya, sebab itu ikuti Rabu juga ibadah kita. Nah, di Rabu kemarin saya sudah sampaikan satu poin. Bagaimana sikap kita di tengah perubahan. Salah satu pertama ada 4 sikap utama yang harus kita perhatikan di dalam kita menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia saat ini. Pertama adalah kita harus memiliki respon dan reaksi yang benar. Kita harus merespon. Respon itu berhubungan dengan hati. Reaksi itu berhubungan dengan pikiran. Sebab itu kita tidak boleh gampang menjadi orang Kristen yang lebih gampang bereaksi daripada berespon. Kita harus menerima segala sesuatu itu dari hati dulu. Jangan langsung pikiran. Kalau pikiran itu pasti begitu. Kalau ini yang masuk tidak enak, kita akan marah. Kalau yang masuk tidak menyenangkan, kita pasti tersinggung. Kalau yang masuk itu pikiran, memang diberikan sebuah settingan untuk hal yang baik, pikiran akan menolak. Untuk hal yang tidak sesuai, pasti pikiran akan melawan hal itu. Tetapi hati itu adalah alat untuk mengontrol pikiran. Sehingga kalau pikiran kita melakukan pikiran yang tidak benar, negatif, yang buruk, hati kita itu akan mengingatkan, hati kita itu akan mengajar, memberitahu, hei jangan. Misalkan pikiran yang pendek, begitu orang kita dicubit, kita langsung marah. Begitu kita dikatain orang, kita langsung tersinggung, kita mau labrak orang itu. Nah, itu datang dari pikiran kita yang terlalu cepat berasa bereaksi daripada berespon. Kita harus belajar melatih diri kita untuk meresponi sesuatu hal sebelum bereaksi terhadap sesuatu hal. Diresponi dengan hati dulu. Sebelum pikiran kita mau mengatakan apa, sebelum pikiran kita mau memberikan informasi tindakan apa, itu harus diuji dulu di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan jelas, jagalah pikiran kita dengan bukan. Yang ada adalah jagalah hati. Jagalah hati kita dengan segala
kewaspadaan karena dari hati, bukan dari pikiran. Dalam konsep kebenaran kekristenan, hidup kita bukan dipengaruhi oleh pikiran kita, tapi hati kita yang akan menguasai pikiran kita. Karena hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang berharap pada Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, maka pikiran-pikiran kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Pikiran kita pun akan dikuasai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga pikiran kita boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Jadi sikap apa yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus memiliki reaksi yang benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ya, maka yang kedua adalah kita harus, sikap yang kita harus bangun ialah berfokus kepada, ya memang fokus kita harus Tuhan. Tapi saat ini saya mau katakan, kalau berfokus pada Tuhan udah biasa kita bicarakan. Sebenarnya berfokus sama dengan Tuhan itu sama dengan berfokus kepada tujuan. Karena ada banyak orang yang mengatakan berfokus pada Tuhan ketika ditanya, kamu tahu nggak tujuan Tuhan? Nggak tahu. Nah ini celaka. Ngomong fokus sama Tuhan, tapi ketika ditanya, kamu tahu nggak tujuan Tuhan dalam hidupmu? Nggak tahu. Jadi pagi hari ini kita berbicara bukan hanya berfokus pada Tuhan. Setiap orang yang berfokus kepada Tuhan, seharusnya dia tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam dirinya. Makanya kita akan melihat lebih tajam tentang apa itu berfokus kepada tujuan. Sikap yang ketiga yang harus kita lakukan menyikapi perubahan yang terjadi adalah tetap semangat. Amin. Menjadi orang Kristen di tengah-tengah perubahan, kondisi ekonomi yang semakin sulit, semakin tidak jelas, tidak menentu, itu tidak boleh meloyokan kita, melemahkan kita. Karena firman Allah jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang bata itu mengerikan tulang. Kita tidak akan bisa berdiri, kita tidak akan bisa menghadapi segala sesuatu kalau kita mulai loyo. Maka penyakit akan gampang menyerang kita. Imun dalam tubuh kita, antibodi dalam kita akan menjadi lemah kalau kita tidak iringi dengan sebuah semangat hidup. Semangat hidup ini kita perlukan, maka itu otomatis akan membantu sel-sel yang baik bekerja dalam hidup kita. Hati yang gembira itu akan hati yang penuh sukacita, tawa, riang, suka memuji, menyembah Tuhan, bersyukur. Itu akan membangkitkan sel-sel yang baik, sel-sel yang bagus. Tapi hati yang suka sedih, susah, mengeluh, komplain, bersungut-sungut, itu akan menimbulkan sel-sel yang lemah, tidak kuat untuk menghadapi penyakit. Penyakit masuk, makanya itulah dimulai dari depresi secara pikiran, stres. Itu yang menimbulkan sebuah kelemahan, kondisi tubuh yang tidak siap. Nah, bagaimana siap menghadapi segala sesuatunya? Sederhana, bukan soal kita olahraga banyak, bukan soal minum suplemen banyak-banyak vitamin, bukan. Tetap semangat, itulah kekuatan yang sederhana yang Allah berikan supaya kita memiliki stamina yang baik di dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah, bergembiralah selalu kepada Tuhan. Yang keempat, sikap yang harus kita miliki di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia hari-hari ini adalah jangan lengah. Jangan lengah. Tetap selalu harus berjaga-jaga. Jangan lengah dengan apapun. Misalkan jangan merasa diri sehat. Saya sih anak Tuhan, saya tidak mungkin kena corona. Nah ini lengah ini. Corona pasti lari. Kita tidak pakai masker. Kita ketemu orang yang kita baru kenal dan sebagainya, kita tidak hubungan sembarangan saja. Tidak bisa. Ini namanya kita lengah. Kita tidak berjaga-jaga. Kita sendiri yang mencobai diri kita. Kita jangan lengah. Maka keempat sikap ini yang kita harus lakukan di dalam Tuhan. Pertama adalah kita harus memiliki respon dan reaksi yang benar. Berubah mungkin ekonomi kita, mungkin kehidupan kita tidak seperti yang dulu lagi. Tapi respon kita jangan kemudian menjadi susah, sedih. Tetap amin. Supaya kita dapat berfokus. Supaya fokus kita benar. Fokus kita bukan pada masalah. Fokus kita bukan pada persoalan. Fokus kita bukan pada kemampuan diri kita. Kalau kita sudah tidak mampu, terus kemudian, ya pasrah kepada keadaan. Kenapa? Karena kita salah fokus. Fokus kita harus kepada Tuhan. Nah, ketika kita memiliki fokus yang benar, Allah akan menunjukkan tujuan-tujuan yang diberikan kepada kita. Amin. Sebab itu kita harus tetap bersemangat. Sikap yang ketiga, dan jangan lengah. Jangan beri kesempatan kepada musuh. Musuh itu tidak usah dikasih. Buka pintu lebar, kasih celah sedikit saja. Tikus itu lihat, saya punya pengalaman bagaimana tikus kecil bisa merusakkan baju-baju favorit saya di lemari. Tikus kecil, tikus rumah itu, yang kecil-kecil itu. Sabun mandi juga ikut habis.
Tiba-tiba sabun mandi saya sudah ada yang pakai dengan cara model yang kasar, bekas garukan kukunya itu. Waduh, ini kok bisa ada sabun garuk-garuk gini. Tikus. Baju yang sudah lama saya simpan-simpan, nanti kalau ada pesta, padahal pestanya setahun sekali, yaitu waktu Natal. Baju Natal saya siap keluarkan. Pakai ini baju kebesaran waktu Natal. Begitu mau buka bulan awal Desember, saya buka sudah hilang roak sini. Batik favorit saya sudah hilang sepanggal. Malu marah-marah siapa ini? Baru lihat bekas potongannya. Iya, digigiti kata orang Jawa. Digigit tikus sudah aja. Aduh, sudah cacat celak. Tikus, iblis itu seperti tikus. Nggak usah buka pintu gede, buka pintu kecil aja. Dia sudah bisa merusakkan hati kita. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi 4 hal ini kita harus perhatikan bagaimana kita menghadapi, menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Amin. Jangan mempertanyakan kenapa perubahan ini harus terjadi. Jangan tanyakan Tuhan kenapa kau biarkan. Tidak. Yang Allah mau adalah kita harus mengerti tindakan, sikap apa. Perubahan ini harus terjadi. Karena perubahan ini memang seizin Tuhan. Sebab waktunya sudah dekat, sangat dekat. Tuhan Yesus segera datang kembali. Semuanya sedang menggenapi seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik, sekarang kita masuk dalam topik yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana sikap kita, yaitu berfokus kepada tujuan. Sekali lagi, ketika kita bicara berfokus kepada Tuhan, seharusnya kita pun mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang rajin berdoa, rajin ibadah, suka baca Alkitab. Kalau berbicara hal-hal rohani luar biasa. Tapi begitu ditanya hal sederhana, tujuan Tuhan dalam hidupmu apa? Tujuan Tuhan untuk keluargamu apa? Tujuan Tuhan hari ini apa? Mikirnya lama. Bahkan kalau udah ditepuk lagi, hei tujuanmu? Iya, nggak tahu. Saya juga lagi mikir ini lama ini. Iya, tujuan Tuhan ini. Pernah mikir nggak tujuan Tuhan apa hari ini kita masih bernafas? Apa kita pikir kita bernafas, kita hidup ini hanya sebuah proses alami yang begitu saja? Pernah mikir nggak kenapa kita bisa beribadah pada minggu ini? Kita bisa bersyukur, kita bisa... Pernah mikir tidak? Saya ibadah karena ini hari Minggu. Saya ibadah karena saya orang Kristen. KTP saya Kristen. Minggu adalah hari ibadah orang Kristen. Pernah kita berpikir apa tujuan kita ibadah? Apa tujuan kita berdoa? Apa tujuan kita dibaptis? Apa tujuan kita untuk kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Bapak Ibu, ada banyak anak Tuhan kenapa lemah, gampang? Karena gagal mengenali tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ini yang menyebabkan kalau kita sudah berjalan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan, berbelok, iblis ketawa. Kamu boleh lari kenceng, kamu boleh banting tulang, kamu boleh kerja keras, tapi kamu berada di tujuan yang salah. Itu tidak akan ngefek, tidak akan berpengaruh atas kehidupan imanmu. Makanya ada banyak orang Kristen loyo, lemah, karena mereka tidak berlari kepada tujuan. Diserongkan, panah yang baik, sniper yang terbaik itu harus 100% tepat di tengah. Sniper ini penembak jitu. Penembak-penembak jitu yang dipersiapkan untuk perlindungan presiden dalam kunjungan di tempat-tempat tinggi. Itu orang-orang yang terlatih bukan beda 1-2 mili, tidak ada. Tidak boleh meleset 1 mili, setengah mili, tidak ada. Itu harus sempurna, sama seperti pemanah, jago pemanah. Dia harus tepat, tidak boleh di lingkaran kedua, lingkaran ketiga, atau setengah meleset daripada titik utama. Itu bukan seorang pemanah yang jitu. Berfokus kepada Tuhan berarti kita melihat secara jelas kepada tujuan. Jadi kalau kita tidak hidup melihat tujuan dengan jelas, kita miring sedikit aja. Itu yang sudah menjadi penyebab kenapa kita mengalami kekecewaan, kegagalan. Kita mengeluh dengan diri kita. Kita marah dengan keadaan kita. Kenapa keadaan kita tetap seperti ini? Kenapa kondisi kita tetap seperti ini? Karena kita tidak tepat persis kepada tujuan yang Allah berikan. Kenapa kita tidak bisa tepat persis? Karena kita lupa bertanya, Tuhan, apa tujuanmu dalam hidupku? Tuhan, apa tujuanmu dengan masalah ini? Seringkali fokus kita masalah, tapi kita lupa tanya apa maksud Tuhan lewat masalah ini. Seringkali kita berfokus pada uang. Tuhan, aku butuh uang 5 juta. Tuhan, aku butuh uang untuk biaya ini, biaya itu. Kita fokus pada uang, tapi kita tidak bertanya, Tuhan, apa yang menjadi tujuanmu sehingga sampai hari ini uang itu belum datang? Masalahnya bukan soal kebutuhanmu, tapi masalahnya sudahkah engkau tahu, sudahkah engkau akan belajar apa maksud tujuan Tuhan mengizinkan setiap keadaan terjadi atasmu?
Kapanpun Allah bisa menyediakan keuangan. Yang sakit pun bisa disembuhkan. Tapi masalahnya bukan sakit sembuh, uang tidak ada jadi ada. Tapi pernahkah kita belajar melalui semuanya itu, kita semakin bertumbuh. Kita semakin cinta Tuhan. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kami telah belajar apa tujuan Tuhan. Dengan peristiwa, dengan kejadian, dengan masalah yang kami alami. Sebab itu kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kami mengalami masalah keuangan lagi, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami tahu, Tuhan engkau pasti punya maksud. Ketika kami berhadapan dengan kesulitan, kesusahan hidup, kita tidak diombang-ambingkan oleh kesusahan, kesulitan hidup. Karena kita, iblis engkau tidak dapat tipu kami. Memang masalah kami berat. Memang ini membuat kami gelisah. Ada keraguan. Tapi kami tahu, di balik masalah, apapun juga Allah turut bekerja. Artinya Allah punya tujuan. Dan tujuan daripada untuk mendatangkan kecelakaan. Rancangan-rancangan Allah pada kita adalah rancangan damai, bukan kecelakaan. Untuk memberikan, menyediakan hari depan yang penuh harapan. Tapi seberapa banyak kita dapat mengenal tujuan Allah. Seberapa banyak iblis senantiasa mengalihkan kita daripada titik tengah kepada lingkaran-lingkaran di luar titik itu. Kepada keuangan, kepada kesehatan, kepada kekhawatiran masa depan, kepada hubungan-hubungan yang seolah-olah saat ini, aduh bosku kok tidak suka sama saya, aduh kok ini bawaan saya kok sebagainya. Kita lupa apa? Belajar melihat tujuan. Ada begitu banyak tujuan. Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Allah yang bergerak sesuai dengan tujuannya. Ia yang membuat segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu bukan tanpa tujuan. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar mengenali bagaimana tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dijadikannya siang dan malam. Ini bukan cuma sekedar perubahan keadaan, bukan sekedar perubahan. Bukan sekedar perubahan waktu. Kita lihat melalui siang kita tahu ini waktunya kita bekerja. Begitu waktu malam kita tahu ini waktunya kita beristirahat. Hujan panas. Berapa banyak kita tidak mengenal tujuan Tuhan. Begitu panas sedikit, aduh so panas ini. Gimana nih? Kipas angin sukalah. Mau kipas pakai apa lagi? Dan sebagainya, kita mulai bersungut-sungut. Kita tidak melihat tujuan Tuhan. Padahal di sana sini lagi banjir. Orang lagi ngalami limpahan sungai. Kita di sini kering kerontang sampai kepanasan, malah kita sendirian. Kapan hujan? Artinya kita gagal bersyukur ketika kita melihat di tempat lain sedang kelimpahan air yang mengancam nyawa manusia. Menghabiskan harta benda mereka karena banjir yang sedemikian rupa. Kalau hujan sudah mulai, aduh hujan lagi, motor habis dicuci, baju rapi-rapi, setrika halus-halus, turun dari pakai lepas helm langsung rusak semua sudah. Besok lagi, cuci lagi. Tuhan jangan kerjain kami dong, emang enak cuci motor terus, supaya bersih terus. Tapi ada tujuan Tuhan toh. Melalui hujan ini, udara jadi sejuk. Tanah-tanah air, apalagi yang beli profil. Dapat gratis. Kita tidak perlu harus terus-menerus beli profil. Ada tujuan, baik saat hujan, panas, angin, dan gelombang. Para nelayan tahu persis apa artinya angin dan gelombang sesuai dengan takaran yang Tuhan berikan. Ketika dia ke arah pulang, angin itu akan menolong. Perahu-perahu layar tinggal diam, santai, angin sudah dorong dia sampai ke darat. Gelombang yang secukupnya yang dia butuhkan itu akan membawa dia dengan cepat kembali ke darat. Dia tidak perlu ngotot melawan arus. Mereka tahu persis bagaimana mereka butuhkan gelombang. Tetapi orang-orang yang tidak mengetahui tujuan Allah dengan gelombang itu, tujuan Allah dengan angin itu. Aduh, angin ini bikin saya masuk angin. Sedikit-sedikit angin datang, bikin masuk angin, perut kembung. Langsung saya selesma, sakit demam, menggigil, dan sebagainya. Kita hanya melihatnya kepada fokus pada hal-hal yang terjadi. Tapi kita tidak bisa melihat apa yang dibalik yang terjadi. Itulah maksud dan tujuan Allah. Tuhan, di balik awan ada pelangi yang indah. Kita harus bisa melihat tujuan Tuhan di balik setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Rasul Paulus sendiri menjadi hamba yang sungguh sangat berkenan kepada Allah karena dia tahu bagaimana dia harus melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan, menurut tujuan yang Allah berikan. Tidak melakukan segala sesuatu menurut kemampuan, kekuatan. Saya orang yang dipakai Tuhan, saya orang yang luar biasa. Dia tidak mau kehilangan pengertian apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak mau berfokus daripada Tuhan dan tujuannya kepada dirinya. Saya memang orang pandai. Saya lulusan teologiawan. Saya seorang teolog. Saya seorang ahli kitab suci.
Paulus tidak pernah berpaling daripada Tuhan, tujuan yang Allah berikan kepada dirinya. Saya memang punya talenta, saya memang punya bakat, saya punya keahlian. Saya memang murid waktu kami di kelas teologi. Saya terbaik dari teman-teman saya. Ini tidak menjadi fokus Paulus. Paulus tidak pernah berfokus pada dirinya. Paulus selalu bertanya, berkata bahwa Tuhan, apa maksudmu dengan memberikan aku otak yang sedemikian rupa? Tuhan, kenapa aku bisa memiliki kefasihan berbicara di antara teman-temanku? Aku memiliki kemampuan berkata-kata lebih dari mereka. Dia tidak membiarkan kelebihan-kelebihannya itu untuk memuji dirinya sendiri. Tapi dia selalu bertanya, Tuhan, untuk apa? Apa tujuanmu memberikan segala sesuatunya bagi kami? Berapa banyak kita bertanya, untuk apa talenta ini? Sehingga kita menyakiti kita. Orang Indonesia Timur harusnya memiliki suara-suara bagus. Tapi kemana suara-suara bagus itu? Seharusnya bukan hanya Bruri, bukan hanya Glenn Bosulun, bukan hanya Edo Kondologit. Suara orang-orang Timur hilang karena mereka tidak mengenal tujuan Allah dan talenta yang mereka miliki. Mereka habiskan suara mereka teriak-teriak malam-malam, begadang malam-malam, mabuk, hancur, pecah suaranya. Karena mereka tidak mengenali apa tujuan Allah dengan talenta yang Tuhan berikan. Mereka diberikan hikmat, diberikan kepandaian demikian rupa. Tapi mereka tidak menggunakan itu, tidak bertanya untuk apa ini Tuhan kepandaian. Mereka anggap sepele aja. Memang saya memang dari keturunan pintar. Bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya pintar. Kalau saya pintar hari ini wajar. Ini orang yang berfokus bukan pada tujuan. Akibatnya apa? Dia meremehkan, dia melalaikan. Dia lengah, tidak berjaga. Tidak terus-menerus konsisten bagaimana dia mengerjakan bakat, talenta, kepandaian Tuhan berikan. Akibatnya kemudian hidupnya menjadi tidak ada artinya apa-apa. Karena apa? Karena dia gagal mengenali apa tujuan Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus mengenal tujuan Allah. 1 Korintus 9 ayat 26, Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Aku tidak berlari tanpa, inilah konsep hidup. Inilah pengalaman hidup. Inilah kesaksian perjalanan hidup seorang Rasul Paulus. Bahwa dia melayani Tuhan bukan karena talenta. Bahwa dia melayani Tuhan bukan semata-mata karena kelebihan, karena kemampuan. Bukan dia melayani Tuhan karena dia tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup. Dengan uang 1M, 2M. Kalau hari ini tiba-tiba saudara ditawari oleh seorang pejabat, mari temani saya. Biasanya lang fokus kita, 1M, 2M, masa sih om? Masa sih saya jawab? Pernahkah kita bertanya, apakah tujuan Tuhan dengan uang 1M, 2M itu? Seringkali kan begitu kita punya uang 1M, 2M langsung, yang penting dilihat kegunaannya. Sekarang penting saya tidak punya mobil, saya tidak punya motor. Kita puaskan menurut keinginan kita. Kita gagal melihat tujuan Allah yang lebih besar. Tujuan Allah bukan tujuan kita. Dengan semuanya itu. Akibatnya tiba-tiba uang yang sekian banyak, 1M, 2M. Makanya begitu banyak orang Kristen tiba-tiba mereka bingung. Uang saya kok habis ya? Padahal kemarin saya punya uang yang banyak. Karena engkau gagal mengerti, mengetahui untuk apa berkat-berkat Tuhan. Jangan cuma minta berkat. Bertanyalah untuk apa Tuhan memberkati engkau. Ada banyak orang Kristen kaya. Tapi kemudian menjadi miskin. Kemudian mati dengan harta kekayaannya. Ada banyak pejabat hebat, terkenal. Punya kedudukan, punya uang banyak. Untuk apa itu semuanya? Gagal mengetahui tujuan. Dulu waktu muda rajin gereja, ibadah. Semuanya karena masih susah, masih jelas tujuan Tuhan. Tapi begitu sudah mulai pandai, punya pengalaman hebat, mulai pinter cari uang, pinter cari semuanya, mulai bergeser tujuan dari mengenal tujuan Tuhan, fokusnya kepada dirinya sendiri. Akibatnya dia tidak tahu untuk apa. Akhirnya begitu dia kehilangan semuanya itu, kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, menjadi miskin, dia mulai marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami keadaan perubahan ini? Kamu tidak berubah, anakku. Kamu gagal membangun sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kamu gagal berfokus. Kamu fokus pada keadaanmu yang sementara. Uangmu itu sementara. Jabatanmu, kekayaanmu sementara. Adakah engkau berfokus pada tujuan yang Tuhan berikan pada kita? Amin. Sebab itu Amsal 16 ayat yang keempat mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Bahkan ia membuat orang fasik untuk hari malapetaka. Amsal 16, bayangkan. Untuk orang berdosa pun yang tidak mau bertobat. Ya maksudnya yang tidak mau bertobat di sini.
Sudah dikasih tahu kebenaran, dikasih tahu firman Tuhan, tapi mereka tetap mengeraskan hati berkata, kami tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab katakan, untuk mereka pun disediakan untuk hari malapetaka. Bayangkan untuk orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan pun Allah sudah menyediakan. Allah punya tujuan. Ngeri ini. Untuk orang yang tidak mau mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh Allah, biarkan aja. Seperti Fir'aun. Kenapa Fir'aun dikeraskan? Ya memang untuk dibinasakan. Tujuan Allah untuk selamatkan tidak. Artinya Allah serius dengan tujuan-tujuannya. Allah tidak membuat segala sesuatu tanpa tujuan. Nah, ini itu visi. Ada visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi. Jadi bukan hanya berbicara tentang masa depanku, tapi bagaimana dampak pengaruh hidup kita untuk tanah ini, untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Kalau aku diberikan bakat, diberikan kepandaian, diberi kesempatan dengan sebuah hal, untuk apa itu semuanya? Harus disertai dengan ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi, bukan untuk diriku sendiri, untuk kepentingan keluargaku, untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Melalui visi, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena visi atau tujuan itu adalah dari Tuhan. Yang memberikan tujuan. Allah berbuat segala sesuatu oleh karena tujuannya. Sebab itu Ayub sendiri mengatakan, awan dimuatinya dengan air. Ayub pasal 37 ayat yang 11. Lihat Allah berbicara dengan hal-hal yang kelihatan. Awan dimuatinya dengan air. Awan memancarkan kilatnya. Ayat yang ke-12. Lalu kilatnya itu menyebar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Kilat aja memancar itu nggak sembarangan, Bapak Ibu. Makanya kita bisa berkata, corona pun mata. Corona pun punya kilat aja tidak memancar, menyambar sembarangan. Itu menurut pimpinan Allah. Untuk melakukan di permukaan bumi segala perintahnya. Perhatikan ayat ke-13. Ayat 37 ayat yang ke-13. Ia membuatnya mencapai. Ia membuat kita supaya kita mencapai. Ia menjadikan kita miliknya supaya kita mencapai tujuan Allah. Baik itu menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih. Kita harus menangkap tujuan Allah. Sebab itu Kejadian ayat 1 sudah dari semula Allah kita, Allah yang bertujuan. Allah yang punya tujuan. Allah bukan Allah yang nganggur, Allah yang iseng menjadikan segala sesuatu. Apalagi anak-anak kita. Sebab itu kita tidak perlu ragu untuk kita menumpang tangan sebagai orang tua Kristen. Tumpangi tangan anak-anakmu dan beritahukan pada mereka tujuan Allah atas hidup mereka. Nah, kamu boleh lahir dari kami orang tua yang sederhana, tapi tujuan Allah atas hidupmu luar biasa. Tidak sesederhana yang kau lihat atas kami sebagai orang tua. Kami percaya karena Allah yang menciptakan engkau, Allah yang melahirkan engkau, Allah yang membuat engkau ada di tengah keluarga kami, keluar dari kandungan ibumu. Karena Allah yang menetapkan hari-hari kelahiranmu, engkau menjadi bertumbuh besar karena Allah punya tujuan. Jangan remehkan tujuan anak-anak kita hanya karena kita melihat diri kita dengan segala kesederhanaan hidup, dengan segala keterbatasan. Tidak, Allah kita tetap punya tujuan. Kesaksian tadi meneguhkan. Papa Eva boleh seorang ojek, tapi anak-anak mereka harus lebih baik. Kenapa? Karena Allah punya tujuan. Hari ini mereka mengabdi. Anak yang dokter mengabdi di Kaimana. Anak yang brimob akan diutus ke Poso. Kesaksian kurang tadi disaksikan. Ini setelah mendengar, dia kasih tidak tahu banyak dari Papa Eva. Di brimob Jakarta itu ada 2 kelompok elit. Resimen 1, resimen 2. Yang paling ditakuti itu resimen 2. Ini sistem. Engkau tidak bisa keluar dari komplek kecuali beli makan minum. Bermain keluar tidak bisa selama 1 tahun. Dan itu dipres betul, dipukuli, ditendang. Kalau yang resimen 1 masih baik-baik seniornya. Tapi kalau resimen 2 itu ganas-ganas. Karena memang diharapkan mereka di resimen 2 ini menjadi brimob-brimob. Ya tadi yang betul-betul menegakkan
kedinasan mereka sedemikian rupa. Seharusnya 1 tahun. Tapi ajaib Tuhan. Tuhan sayang beliau. Dalam waktu dekat, beliau sudah boleh keluar belum sampai 1 tahun. Akan memimpin, bawa anak buah, Danton, komandan peleton, bertugas di Poso. Ini luar biasa pembelaan Tuhan. Jujur aja, waktu saya berdoa juga untuk resimen 1 atau resimen 2. Tapi kita berdoa ya, supaya kakak Adi dapat tempat resimen di mana ini. Mereka sih ngarapnya jangan resimen 2 lah. Resimen yang sangar kata orang. Ganas. Puji Tuhan, dijawab bener resimen 2. Masuk resimen 2. Makanya, kalau engkau semakin takut, semakin Tuhan akan hadapkan engkau dengan. Jangan menakuti sesuatu hal. Supaya jangan engkau takuti, itu justru yang mendatangi. Engkau takut sama setan, setan akan mendatangi kamu. Engkau takut sama masalah, masalah akan menguji kamu setiap hari. Sampai kamu menang dari takut terhadap masalah. Kenapa kita hampir mengalami masalah setiap hari? Karena iblis tahu orang ini takut kalau punya masalah. Masalahnya semakin dihafal. Iblis apa? Kalau dia tidak punya uang 100.000 sudah takut dia. Kasih aja, habisi 100.000-nya langsung. Bapak, Mama, Tete, kakek panggil semua-semua. Tidak ada uang 100.000, celaka. Gara-gara 100.000 sudah hampir mati saja. Dia punya kelemahan dengan area 100.000. Apa yang kau takuti dengan 100.000, maka 100.000 akan menjadi ancaman seumur hidup. Biarpun sudah punya 500 juta, tapi begitu uang habis plus, aduh tidak ada 100.000. Loh kayak kemarin 100 juta, tidak tahu kemana. Tapi begitu 100.000 ada, tidak ada, celaka aku gara-gara 100.000. Apa yang kau takuti, kau khawatir akan makan minum, maka hal itu akan terjadi. Kau khawatir dengan corona akan menjadi ancaman bagimu. Kita hanya mengikuti peraturan, tapi kita tidak boleh takut. Ketakutan kita harus kudus hanya bagi Tuhan. Ketakutan kita tidak boleh dicuri oleh iblis untuk takut. Takut itu berarti tanpa kita sadari kita sedang mengakui keberadaan sesuatu yang kita takuti. Kita takut sama masalah berarti kita mengakui masalah itu sungguh ada. Kita takut sama iblis berarti kita takut sama suanggi. Berarti kita mengakui suanggi itu ada. Padahal itu semuanya tidak ada. Itu adalah tipuan iblis. Iblis tidak ada karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Dan kepada kita sudah diberikan kemenangan. Jadi kalau kemenangan sudah diberikan pada kita, kenapa kita mesti takut? Hari ini seharusnya kita berkatakan bukan aku takut. Kita berkatakan aku percaya. Tuhanku hebat, Tuhanku ajaib. Apapun masalahku, aku tidak khawatir. Makanya lagunya, apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap berdahan. Bagaikan melanda, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Ini lagu sekolah minggu. Cuma di sini jangan nyanyi. Tuhan. Amin. Masih ada jalan terbuka bagi tak takut. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Amin. Walau seakan tidak jalan, sebab Tuhan ada di dekatku. Amin. Percaya, kita bukan takut. Amin. Sebab itu kita harus berfokus kepada Tuhan. Maka kita akan melihat tujuan-tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan sekarang? Apa itu tujuan Tuhan? Kalau kita bertanya, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Jadi pertanyaan penting tentu. Kita buka Roma pasal yang ke-8. Ini ayat-ayat yang terkenal. Hanya seringkali kita lupa bahwa di dalamnya Allah sedang berbicara tentang visi, tentang tujuan yang diberikannya kepada kita. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, dalam segala sesuatu untuk tujuan, untuk itu menjelaskan tujuan Allah. Untuk mendatangkan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang lihat, Allah serius memakai kata ada rencana. Allah kita bukan Allah yang bergerak sembarangan. Orang yang punya tujuan, dia pasti punya rencana. Misalkan anak-anak muda, saya mau kuliah kedokteran, maka saya sudah rencanakan hari ini di SMA saya harus ambil jurusan IPA. Kita tidak mungkin kedokteran, tapi kita jurusan ekonomi.
Jelas salah kamar ini ya. Ngotot, saya mau masuk kedokteran, kenapa? Kamu mau saya ekonomi, tidak bisa. Makanya kita sudah punya rencana. Kalau kita mau masuk jadi dari aparat, kita harus TNI, kita harus persiapkan diri kita dengan baik. Fisik kita semuanya ada tujuan. Ada Allah kita nggak sembarangan ketika dia memanggil, memilih kita. Allah semua. Untuk apa hidup kita? Kita akan jadi bagaimana dalam usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Allah sudah berencana. Karena Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Allah tidak membiarkan kita berjalan dengan waktu bilangan usia kita begitu saja yang kata dunia. Ngalir aja. Ngalir kemana yang gak jelas. Ngalir ke got, ngalir ke comberan. Kita memiliki sebuah aliran kehidupan yang dipimpin seperti dikatakan tadi. Dan kilat itu menyambar ke segala penjuru menurut pimpinan Tuhan. Segala sesuatu harus berjalan menurut kehendak Allah. Tujuan Allah yang dalam hidup kita yang pertama itu adalah ayat 28. Menyatakan kebaikannya. Segala sesuatu apapun Bapak Ibu sebenarnya di dalam itu semuanya. Makanya selalu awal sudah ada masalah itu sendiri. Jangan lihat kepada kebutuhan itu, kepada persoalan itu, kepada keadaan yang sulit itu sendiri. Tapi lihat apa maksud kebaikan Tuhan di balik itu semua. Allah pasti punya rancangan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi seberapa banyak kita gagal melihat kebaikan, kita langsung terkaburkan, terlupakan akan tujuan Allah mendatangkan kebaikan dengan fokus kita. Tapi ini tidak baik, ini tidak enak, ini sulit, ini susah. Kita terjebak sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan. Padahal dalam setiap kesusahan sekalipun pasti ada yang baik. Hanya kita gagal untuk melihat yang baik. Kenapa? Kita tidak melihat tujuan Tuhan. Perhatikan yang pertama. Tujuan Allah dalam segala sesuatu itu menyatakan kebaikan. Hari ini katakanlah kita tidak punya uang, itu baik kok. Supaya kita belajar percaya sama Tuhan. Tapi berapa enak aja saya tidak ada uang. Nah ini. Kalau saya tidak ada uang bagaimana saya bisa kasih beli ini, beli itu. Kita kan bisa belajar. Pasti ada maksud Tuhan. Saya belajar beriman. Saya belajar untuk masuk dalam kamar. Kalau kemarin punya uang banyak, mau masuk kamar, bosan di kamar. Padahal di kamar kan mestinya untuk berdoa. Masa kita berdoa di ruang tamu? Ketika tamu datang, oh tuan rumah lagi berdoa, haleluya. Kenapa? Besok lagi datang, oh tuan rumah lagi berdoa lagi, haleluya. Nggak datang tamunya, kenapa? Tuan rumahnya berdoa di ruang tamu. Aduh, padahal itu tamu sudah mau datang kasih berkat. Tapi karena lagi berdoa, jangan diganggu. Dia lagi bergumul untuk berkat Tuhan. Karena dia salah berdoa di kamar. Tuhan katakan kalau kamu berdoa masuk kamar, kunci jangan kelihatan. Allah melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Masuk kamar. Amin. Kita lihat kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Tuhan apa maksudmu dengan tidak ada uang ini? Coba kalau kita sudah banyak uang sekali lagi, lupa kita masuk kamar. Bosan kita masuk kamar. Padahal tujuan Allah kita masuk kamar bukan hanya tidur, berguling, bukan hanya itu. Engkau berdoa Allah di dalam kamarmu. Kapan terakhir kali kita katakan, wih kamarku padahal bau, begini padahal dah rapi. Tapi hari itu ada sebuah roh yang berbeda. Aku bertemu Tuhan di kamarku. Sehingga waktu tamu datang bawa berkat, wah tuan rumah ini siap diberkati. Amin. Dia lihat, wah dia langsung tergerak masuk pintu. Dia tidak dikagetkan dan waduh lagi. Amin. Mari, jangan jadikan kamar kita sunyi, sepi, dingin. Kita gagal melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita hari ini ada pergumulan. Supaya kamu banyak berdoa. Supaya kamu banyak waktu masuk dalam kamarmu. Kamar itu bukan hanya untuk Bapak Ibu kamar. Saya suka berdoa itu berjalan. Saya tidak selalu berdoa menghabiskan waktu saya dengan duduk di lantai. Saya berjalan. Mata terbuka. Terus yang saya suka klaim janji Tuhan. Saya suka berdoa untuk jemaat sambil angkat tangan. Tuhan berkati keluarga ini. Saya berjalan wajar. Ngomong dialog sama Tuhan itu wajar aja. Sampai kalau sesuatu terjadi ya terjadilah. Misalkan saya dipenuhi Roh Kudus ya terjadilah. Artinya kamar ini dibuat benar-benar bukan hanya untuk saya masuk kamar baca. Tidak, tapi untuk berdoa. Untuk apa? Melihat kebaikan Tuhan ketika saya keluar kamar. Tiba-tiba mami ngomong kita sudah habis uang. Tiba-tiba anak-anak harus dikirim ini dan itu. Kita tidak bingung dalam hal itu. Pasti ada kebaikan Tuhan. Paling tidak kebaikan Tuhan itu Tuhan mengajar kita berdoa.
Lipat lutut kita, percaya Allah, Allah pasti bertindak. Amin. Kapan terakhir kita masuk kamar dengan sebuah tujuan yang berbeda? Bukan sekedar tujuan, ada capek sudah. Baru kita marah, kenapa ini spray ini belum diganti? Kenapa ini bantal sudah ganti, pindah kemana bantal ini? Adakah kita masuk kamar yang berkata, biarpun bantalku tidak ada, spray ini, aduh bau keringatku. Tapi di situ ada alas kaki, di mana Tuhan aku berlutut, Tuhan kami berseru-seru. Kami ada pergumulan, kami ada masalah, kami sedang ada kebutuhan. Kami tahu Tuhan, semua masalah, semua kebutuhan yang berat ini pasti ada maksud kebaikan. Terlalu lama kami melupakan kebaikan Tuhan. Kami terlalu berfokus pada masalah. Kami tinggalkan kamar dengan gampang. Kami habiskan, hilangkan waktu doa berhari-hari. Kami lupakan sampai kami tidak sadar sudah berminggu-minggu kami tidak lagi berdoa. Berbulan-bulan kau jadikan kamarmu asing. Saya paling takut kalau saya mulai dalam satu hari saya tidak masuk dalam kamar. Terus kami full time. Semakin saya realistis, hidup ini kan realistis. Anak-anak harus makan, listrik harus dibayar. Semakin saya realistis, semakin saya takut. Bukan takut dengan uang, tapi takut kalau saya tidak mengandalkan Tuhan. Takut kalau saya jauh dari Tuhan. Saya tahu persis kalau saya tidak dekat sama Tuhan. Waduh, yang realistis tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada dengan apa, dengan cara apa sebagai ayah memenuhi semua itu. Seberapa besar kemampuan kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Hanya kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita kuat menghadapi realitas. Sebab di dalam dekatnya kita dengan Tuhan, kita melihat Roma 8. Allah turut bekerja dalam kesusahanmu, dalam kesedihanmu, dalam Allah turut bekerja. Ini bukan semata-mata buruk. Kalau engkau melihat semata-mata buruk, berarti engkau gagal fokus. Berarti engkau gagal melihat tujuan Tuhan. Semua penderitaanmu ini tidak semata-mata buruk. Ada kebaikan Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Apa itu kebaikan? Kita harus lihat kebaikan itu. Dengan cara apa tiba-tiba Tuhan ingat, anakku kau tidak perlu pikir, aku tidak minta nasihatmu. Tuhan tidak perlu dinasihati. Berapa banyak kita berusaha menolong Tuhan. Tuhan aku akan melakukan ini, Tuhan aku akan melakukan itu. Seolah kita mengajari Tuhan bagaimana Tuhan memberkati kita. Yang Tuhan mau adalah duduk diam, nantikan Tuhan. Itu tadi ya. Menanti, ini lagu yang kami ciptakan saat saya dengan Tuhan. Menanti, ini yang Tuhan ajar saya. Menanti, nantikanmu, mendengarkan suaramu, Allah yang ku harapkan, pulihkan hidupku. Ini saya dapat dalam penyembahan. Tuhan ajar mendengar. Jangan yang lainnya, dengarkan aku anakku. Jangan dengarkan masalahmu yang berkata mati kamu. Dengan apa kau bayar kewajibanmu? Bagaimana kamu akan memenuhi semuanya itu? Lihat itu pekerjaanmu mengalami kesulitan dan sebagainya. Ada nada ancaman, ada nada ketakutan. Seharusnya kita berkata tadi, aku tidak takut. Amin. Karena kita tahu, dalam setiap masalah kesulitan kita, pasti ada kebaikan Tuhan. Mazmur 86 ayat ke-17. Bapak Ibu, kalau engkau melihat kebaikan Tuhan, malu kita sama Tuhan. Lihat ini. Lakukanlah kepadaku apa? Suatu tanda kebaikan. Saya memberitahukan keadaan yang buruk itu bukan tanda yang daripada Tuhan. Allah memberikan pada kita itu tanda kebaikan. Hari ini kalau engkau belum melihat tanda kebaikan, engkau berarti belum melihat, mengenal tujuan Tuhan. Engkau masih berfokus pada masalah. Engkau masih berfokus pada dirimu sendiri, menimbang-nimbang, aku mampu, aku bisa, berapa lama aku bertahan. Tapi kalau engkau berfokus pada Tuhan, seharusnya ini Bapak Ibu, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa engkau ya Tuhan menolong. Bukan menolong, sudah menolong dan menghibur aku. Mungkin kau malu dengan mereka tahu, keluarga itu susah. Mungkin kau malu dengan keluarga besarmu. Kenapa kamu susah sendirian? Padahal keluargamu mampu-mampu. Tapi kamu sendiri tidak. Lihatlah tanda kebaikan. Kami boleh saat ini dikatakan susah, tapi kami lihat tanda kebaikan. Tuhan sedang memproses. Tuhan sedang beracara dan kami. Kami mau mengenal kebaikan-Mu. Bahkan di tengah masalah kami. Di tengah ketidaknyamanan. Tuhan, kami mau tetap melihat kebaikan Tuhan. Ini yang dimiliki oleh Yusuf. Memang kau mereka-rekakan yang jahat terhadap
Yusuf melihat tujuan Tuhan. Yusuf berfokus pada tujuan sehingga dia tidak semata-mata digosok dengan penderitaan, dengan aniaya, saudara. Tidak ada sesuatu yang membuat dia merasa lemah, merasa kemudian menangisi nasib dan tidak. Dia melihat tujuan Allah. Saudara-saudara, Kejadian pasal 50 ayat 20. Tetapi Allah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sahabat tahu penderitaan yang engkau alami hari ini, itu akan membawa engkau untuk bisa dipakai lebih besar. Yang hari ini kita tidak bisa lihat itu. Tapi ingat, Allah selalu mengerjakan kebaikan. Bukan keburukan, bukan kesukaran, kesulitan. Pasti ada maksud kebaikan. Yang hari ini mungkin kau belum bisa lihat. Yang hari ini mungkin kau belum bisa tahu. Karena itu Allah mau percaya saja. Dan terus berjalan bersama dia. Maka engkau akan dapat melihat hal itu. Amin. Bisa melihat kebaikan Tuhan. Maka kemudian apa yang dikatakan Yusuf? Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makananmu. Yang pertama, Yusuf mengenal tujuan dulu. Baru yang kedua itu berkat. Dia langsung ngomong, aku diberkati Tuhan. Makananmu akan aku tanggung. Makanan anak-anakmu aku tanggung. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan mereka dengan perkataannya. Yusuf tidak menjadi sombong kepada saudara-saudaranya. Dia tahu untuk apa. Untuk apa dia diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang tidak tahu untuk apa diberkati Tuhan. Begitu dia berkati, dia hitung musuh-musuhnya. Dia hitung orang-orang yang dulu menghalangi dia. Dia hitung semua orang yang menyakiti dia. Dan kemudian dia katakan, ini waktuku mulai tunjukkan jago saya. Kau tahu sekarang, sambil angkat kaki. Dulu kau bikin saya sembarangan. Sekarang coba kau cium tangan saya. Ini. Kalau tidak saya kipas kau ya. Tidak melihat tujuan. Yusuf melihat tujuan. Pada saat dia diberkati, tahu untuk apa segala berkat itu. Makanya Tuhan pakai dia. Makanya keturunan Yusuf yang disebut dengan Efraim dan Manasye. Efraim sebagai nama lain Israel. Keturunan Yusuf terus ditulis dalam Alkitab. Itu dua anak Yusuf. Manasye yang pertama, Efraim yang kedua. Tidak pernah dihapuskan dari Alkitab. Karena bapaknya, bapak ibu. Makanya keturunan orang benar tidak akan ditinggalkan. Percayalah, kita boleh sederhana. Tapi anak-anak kita punya tujuan Allah. Hidup mereka tidak akan sesederhana yang kita lalui hari ini. Sebab Allah punya tujuan buat setiap keluarga kita. Amin. Satu hal lagi. Apa tujuan Allah? Fokus pada Tuhan. Tujuan Allah yang pertama kebaikan. Yang kedua, Roma 8. Kembali ke Roma. Roma 8 ayat 29. Dan semua mereka yang dipilihnya dari semula, ditentukannya juga dari semula untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua adalah keserupaan dengan Allah. Banyak orang Kristen berhenti di kebaikan. Tujuan Allah hanya sekedar baik-baik saja, diberkati, kita sudah diberkati. Sudah, kita sudah baik-baik, semuanya baik. Tapi kemudian tidak melangkah lebih lagi. Tujuan Allah yang kedua adalah keserupaan. Kita tidak hanya dipanggil Allah untuk mengalami tujuan Allah, mengalami kebaikan, hidup sebagai orang Kristen dalam segala sesuatu. Melangkah lebih lagi, yaitu dengan Kristus. Supaya tujuan Allah itu sempurna. Yusuf itu tidak, kalau dia tujuannya hanya untuk sekedar mau membuktikan pada saudara kalian salah, kalian merencanakan kejahatan, lihat Tuhan bela saya. Nah sekarang karena sudah Tuhan bela saya, sekarang lihat apa balasan saya. Yusuf tidak ada. Kenapa? Karena dia masuk kepada tujuan Allah yang kedua. Kenapa Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya? Kenapa dia tidak menaruh sakit hati, kepahitan, membalaskan kejahatan? Karena dia ambil tujuan Allah yang kedua melalui penderitaan, kesukaran, kesulitan, untuk dia memiliki karakter seperti Kristus. Keserupaan dengan Allah itu jangan dilihat. Banyak orang Kristen ngomong keserupaan dengan Allah itu tentang mujizatnya. Makanya hamba Tuhan dipakai dengan mujizat, tanda-tanda heran. Bukan itu. Yang paling utama itu adalah dalam karakter, dalam integritas, dalam ketulusan, dalam kejujuran, dalam kemurnian. Engkau boleh dikenal, terkenal di dunia. Hamba-hamba Tuhan dan pelayananmu hebat, ribuan jemaatmu, gerejamu besar. Tapi kalau engkau tidak punya karakter Kristus, maafkan, semua pelayananmu tidak akan membawa engkau masuk dalam surga.
Seluruh pelayananmu hebat. Tidak akan membawa. Allah tertarik dengan karakter. Allah tidak tertarik dengan perbuatan orang-orang sukses Kristen. Kristen sukses. Kristen berhasil, kaya raya, terkenal, pejabat. Tapi kalau engkau, maaf saya harus beritahukan, engkau tidak sedang menggenapi tujuan Allah. Kenal engkau boleh sukses di dunia. Tapi engkau tidak akan sukses bertemu Tuhan nanti. Tuhan akan berkata, pada hari-hari yang terakhir orang berseru Tuhan, Tuhan. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengadakan mujizat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Ayat 23, Matius 7. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka semuanya. Ini bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ini hamba Tuhan. Tuhan akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Nyala dari hadapanku, hai kamu semua pembuat. Jemaat Tuhan, kita harus memiliki karakter Kristus. Amin. Jujur, karakter itu baru nyata pada saat kita susah. Makanya Tuhan kasih persoalan supaya karakter Kristus itu bertumbuh. Jujur aja, pada saat mana kita rendah hati. Mari, misalkan saya orang sambil pautan bukain pintu, tapi begitu dia jadi pejabat, dia kok dia bukain pintu sih? Tunggu orang lain yang bukain pintu. Dulu waktu dia jadi bawahan, ya Pak, saya bukain. Bapak Ibu, jangan beranggapan masalah semata-mata buruk. Ya tadi ada kebaikan supaya kita dibentuk karakter kita. Kalau engkau berharta, engkau mulai terkenal, itu sudah susah untuk bicara karakter. Karena semuanya ditutupi dengan bahasa sukses. Saya hebat, saya punya sesuatu. Kita akan perintah orang, kita akan ngatur orang. Justru karakter yang terburuk akan kelihatan di sana. Sombongnya bukan main. Arogannya bukan main. Susah ditemui, banyak. Apalagi karakter. Mari Bapak Ibu, bangun karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Kalau mau bertanya bila mana Pak karakter itu, makanya saat engkau menderita bersyukur. Yusuf itu saat di sumur, saat di penjara, disitulah karakternya hebat. Daud itu ketika lari dari istana Saul keluar, disitulah dia karakternya menulis mazmur banyak. Berseru-seru di padang gurun, berseru-seru di goa-goa, berseru-seru di waktu hujan panas dia berseru. Dia dekat bergaul, karakternya dibangun. Sebab itu kalau hari ini engkau mengalami hal suatu apapun, izinkan biar karakter Allah bekerja sampai integritas itu terbentuk. Kalau karakter itu sudah bekerja, Bapak Ibu, karakter itu seperti wadah. Wadah itu tempat. Saudara minum tanpa wadah, nggak mungkin. Kita selalu makan minum pakai, pun tetap butuh wadah. Apa wadahnya dulu? Daun. Nggak ada piring, nggak ada seng, pakai daun dulu. Pakai daun orang makan. Daun yang sekarang ini jadi piring, jadi gelas, itu tempat. Kita tidak mungkin makan langsung jatuh ke tanah, kita makan, tidak. Kita butuh wadah. Saya memberitahukan, karakter itu wadah. Allah tidak akan bisa memberikan sesuatu yang baik di dalam tempat ini kalau tempat ini belum seperti yang Allah kehendaki. Engkau meminta segala yang baik, Allah tanya, wadahnya sudah ada belum? Karaktermu sudah terbentuk Tuhan. Allah tahu kenapa Allah tidak menjawab doa kita hari ini. Karena Allah tahu kalau Allah menjawab doamu hari ini, engkau akan terjatuh dengan jawaban doa itu. Engkau akan melupakan Tuhan oleh karena jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau tidak siap dengan karakter. Tidak siap untuk tetap tinggal dalam kerendahan. Engkau masih, wadahmu masih bocor. Lu sudah ada Tuhan karakter, tapi masih bocor-bocor berkarat. Bukan wadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Makanya Allah tidak menjawab doamu. Perhatikan wadah kita masing-masing. Karakter keluarga kita. Karakter kita sebagai keluarga Kristen. Perhatikan Bapak Ibu. Disitulah letak di mana Allah menjawab doa-doa kita. Amin. Inilah tujuan Tuhan. Sampai kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Siap melihat tujuan Allah? Buka hatimu, katakan, Tuhan, aku tidak mau hanya berdoa, berjalan dengan apa yang kelihatan, tapi aku mau melihat lebih daripada yang kelihatan. Apa tujuanmu dengan yang kelihatan? Dengan berkat ini, dengan makan minuman ini. Kenapa engkau kasih aku umur, usia sekarang ini? Kenapa aku kasih kesehatan di tengah orang sakit, orang mati kiri kanan, tapi aku sehat, segar, bugar? Pasti Allah punya tujuan.
Allah pasti punya maksud hari ini untuk apa aku ada. Tuhan, aku tidak mau hidup hanya mikirkan untuk diriku sendiri. Aku ada adalah untuk makan minum, bukan. Kita ada untuk supaya tujuan Allah, kehendak Allah harus terjadi. Karena setiap orang dipanggilnya, mereka juga dipilihnya menurut rencana Allah. Amin. Berjalan dalam tujuan Allah, maka kemuliaan demi kemuliaan Allah nyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Pada jam ibadah minggu hari ini, kami boleh bersama-sama datang dan segala kerendahan hati. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami diberkati, kami tidak tahu untuk apa berkat-berkat itu. Sehingga kami menyalahgunakan berkat itu. Sehingga ketika berkat itu habis, kami mengeluh. Kami bertanya, loh Tuhan kok habis? Karena kamu tidak tahu untuk apa. Bahkan ketika kita susah, kita gagal, kita mengeluh, Tuhan kenapa saya susah menderita? Kita gagal melihat tujuan Tuhan. Tuhan, apa tujuanmu lewat kesusahanku hari ini? Apa tujuanmu dengan masalahku hari ini? Berapa banyak kita terus terbawa perasaan kita yang suka mengeluh, mengasihani diri kita sendiri. Karena kita gagal melihat tujuan Tuhan, bahwa tujuan Allah adalah mendatangkan kebaikan. Tapi kita gagal fokus kita bukan pada tujuan Allah. Fokus kita kepada kebutuhan kita, kepada diri kita sendiri. Kita mengasihani diri kita sendiri. Mari pagi hari ini berbangkit, berubah di dalam Kristus. Miliki sikap yang benar di tengah-tengah musim perubahan ini. Respon dan reaksi yang benar. Berfokus kepada tujuan. Jangan berfokus pada keadaanmu. Jangan berfokus pada masalahmu. Situasi yang sedang kau hadapi, berfokuslah kepada Tuhan. Allah yang punya tujuan. Siapa tahu dengan masalahmu hari ini, Allah sedang berurusan dengan karakter kita. Sifat kita, watak kita yang lama itu harus sungguh-sungguh dibabat habis. Supaya pada saatnya Tuhan berkata, kebaikanku akan memenuhi engkau. Seperti yang dikatakanlah, lakukanlah kepadaku tanda kebaikanmu ya Tuhan. Allah itu sesungguhnya memberikan tanda-tanda kebaikan, Bapak Ibu. Hanya pertanyaannya, sudah adakah wadahnya? Sudah adakah tempat di mana aku akan menyatakan kebaikan, kata Tuhan? Sudahkah karakter itu menjadi hal yang menarik hati Tuhan di dalam hidup kita? Atau kita hanya ngomong sukses, berkat, berhasil, tapi kita lupa mengerjakan tujuan Allah yang kedua. Bagaimana dengan karakter? Bagaimana dengan integritas, kejujuran, ketulusan, kemurnian? Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita tulus? Amsal 19 ayat 1 itu mengagetkan saya. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Lebih baik, sekali lagi saya ulang, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya, daripada orang yang serong bibirnya lagi bebal. Miskin yang penting berkarakter Kristus, daripada kaya raya tapi sombong di hadapan Tuhan. Sudah sombong, pembohong lagi, penipu lagi, berbuat jahat lagi, kejam lagi. Apa gunanya Bapak Ibu? Lebih baik miskin, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuan, lebih baik memiliki karakter Kristus. Karena kita memang tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia. Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan Kristus, itu yang Allah kehendaki. Makanya jangan iri, biarkan dunia dengan keserupaannya. Dunia memegahkan hal duniawi, harta, kekayaan, jabatan, kebanggaan. Biarkan itu keserupaan dunia. Tapi keserupaan kita adalah dengan Kristus. Dalam Kristus, dalam segala hal, biarlah Allah menemukan kita, mendapati kita. Hidup kita hari demi hari semakin dibentuk, semakin dijadikan, sampai perubahan yang dari Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Menggenapi tujuannya, menyatakan kebaikan sampai keserupaan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, Engkau memeriksa setiap hati kami. Firman Tuhan datang menggeledah, menguji, menyelidiki. Jangan biarkan ada bagian yang tersembunyi di hati kami yang kami katakan, saya tidak mau.
Saya tidak mau berurusan dengan Tuhan, dengan bagian hidup saya yang satu ini. Biarkan saya sombong, biarkan saya seperti ini. Bapak Ibu, jangan batasi kehendak Allah dalam hidupmu. Izinkan rohnya mengurapimu. Sampai segala sesuatunya menjadi telanjang, terbuka, dan tidak ada yang tersembunyi lagi. Transparan apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan ada motivasi-motivasi yang lain. Motivasi kita harus benar, harus tulus, harus jujur. Itulah karakter Kristus. Itulah gereja Tuhan. Itulah orang percaya jemaat kita harus serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah tanda yang ajaib yang Allah akan bawa. Makanya kita tidak akan susah untuk beritakan Injil, kasih kesaksian. Karena orang berkata, apa yang Bapak katakan betul. Kenapa? Perkataan, perbuatan Bapak memberikan bukti segala ucapan Bapak. Karakter kita harus mendahului perkataan kita. Jangan banyak mulut kalau engkau tidak bisa menunjukkan karakter Kristus dalam hidupmu. Jangan mulutmu berjalan lebih dulu daripada sikap dan perbuatan. Biarlah perbuatan karakter kita berjalan mendahului mulut kita. Sehingga sebelum kita datang, sebelum kita ngomong, orang pun akan berkata, orang ini adalah hamba Tuhan. Orang ini adalah anak Tuhan. Orang ini adalah milik Tuhan. Karakter integritas, itu yang harus kita miliki. Itulah tujuan Tuhan. Tuhan goncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Orang dunia dengan segala kemegahannya sedang digoncang. Karena itu kenapa lagi kita juga berurusan dengan dunia. Dunia sedang digoncang, kita berurusan dengan dunia. Berhenti, cari Tuhan, urus kerajaan surga, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Biarkan Allah sendiri yang memenuhi kita dengan tanda-tanda kebaikannya. Bagian kita itu urusannya Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita yang coba menasihati Tuhan, menolong Tuhan dengan cara kita. Jangan. Allah sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Pertanyaannya, tahukah kita mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Tahukah kita untuk apa, tujuan apa Tuhan mengizinkan semuanya ini? Jangan kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga kita gagal mengetahui tujuan Tuhan. Sampai kita pun tidak bisa menyelidiki diri kita. Sudahkah karakter Kristus nyata? Sudahkah kebaikan Tuhan nyata di dalam kita? Haleluya. Akhir zaman, tidak ada hal yang lain yang dapat kita harapkan. Sahabat pun bisa jadi musuh, Bapak Ibu. Orang yang kita kenal baik bisa tiba-tiba kejam sama kita. Ini akhir zaman. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Fokus kita harus selalu hanya kepada Tuhan. Daripadanya lah kita menerima segala tanda-tanda kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik jemaat yang ada di gereja, yang ada di rumah kita masing-masing. Buka hatimu, arahkan. Jangan lupakan masalahmu, lupakan keadaanmu, lupakan kebutuhanmu. Mari pagi hari ini katakan, Tuhan, aku mau mengetahui, aku mau mengenal tujuanmu. Aku tidak pedulikan kondisiku yang sangat sulit, sangat berat. Sedangkan hal apapun yang aku mau tanya, Tuhan, beritahukan padaku tujuanmu. Sampai aku melihat kebaikanmu itu terjadi. Sampai Allah mengenali kita bahwa kita sungguh telah berlari kepada tujuannya. Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan yang Allah berikan padaku. Untuk memperoleh hadiah. Dikasih hadiah kau tidak mau. Maaf kalau engkau lari kepada tujuan Tuhan, hadiah. Hadiah. Harusnya hidupmu tidak susah, harusnya hidupmu tidak sulit. Kalau hari-hari engkau mengalami susah sulit, engkau belum melihat, mengenal hadiah Tuhan. Kenapa? Karena engkau belum berlari kepada tujuan Tuhan. Sehingga hadiah-hadiah itu belum kau rasakan. Persoalan, kesulitan, kesukaran semata-mata. Tapi sekali lagi jangan susah hati dengan semua itu. Minta Tuhan nyatakan tujuanmu. Kalau lewat kesukaran ini yang kami ditegur. Kami diingatkan, dididik supaya apa? Semakin kami takut Tuhan. Sungguh-sungguh supaya karakter Kristus nyata. Jadilah menurut kehendak-Mu. Apa yang harus kami alami? Kesusahan ini jadilah. Bapak Ibu lebih baik miskin. Kami tidak peduli. Tapi justru apa yang tidak kami minta Tuhan beri. Kami belum muncul keinginan Tuhan kasih.
Tanda-tanda kebaikan tidak perlu, Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu. Tuhan itu sebelum kita ngomong, itu sudah Tuhan mau beri apa yang kita perlu. Allah itu maha tahu. Sebelum hari ini ada, Tuhan sudah ada lebih dulu. Sebelum besok kita memasuki minggu yang baru, hari pertama, hari Senin, percayalah, Tuhan Yesus yang baik itu sudah tahu semuanya. Apa yang diberikannya, apa yang disediakannya, supaya kita terima sebagai bukti kebaikan dan kasih setianya. Pandanglah tujuan Allah hari ini, lebih-lebih besok, lusa, dan selama-lamanya. Ada tujuan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan melawat kami, firman Tuhan berbicara, meneguhkan, menguatkan hati iman kami, sehingga kami yang lemah, kami berkata kuat oleh karena Tuhan. Kami yang tadinya putus asa, kami berkata kami sanggup oleh Roh Kristus. Kami yang tadinya berkata tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kami percaya keajaiban dari pihak Allah selalu nyata bagi kami. Kami percaya daripada Tuhan selalu turun tanda-tanda heran yang dari surga memenuhi, memimpin hidup kami. Kami berhenti untuk berkata takut, khawatir, cemas, gelisah. Kami mau berkata Tuhan Yesus kami luar biasa. Tuhan Yesus kami hebat. Dia bekerja dengan segala caranya menurut kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak, Engkau lawat setiap umatmu, jemaatmu, keluarga-keluarga Allah pribadi, orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, balita, semuanya. Bahkan ibu-ibu yang mengandung diberkati Tuhan. Anak-anak dalam kandungan diurapi Tuhan. Bahkan yang merindukan kelahiran anak diberkati kandungan yang hebat. Benih kandungan yang luar biasa. Melahirkan anak-anak kerajaan surga yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan mengenali setiap kami, anak-anakmu, umatmu. Sebab kamilah kawanan domba kami. Apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan, apa yang sedang terjadi, kami percaya dari surga Allah telah melihat. Dan Allah sudah mengulur tangan, memberikan, menyediakan, menolong dan memberi kelegaan bagi kami semua. Jawaban, keajaiban, mujizatnya sudah terjadi atas kita, yang menantikan kebaikan Tuhan dan menjadi serupa dalam kemuliaan Allah. Terimalah berkat Tuhan, buka hatimu luas, sehingga ada banyak tempat di hati kita untuk Allah memenuhi kita dengan segala janji kebaikan yang luar biasa. Dari surga Allah menyinari kita dengan wajahnya, kasih karunia kemuliaannya dilimpahkannya bagi kita. Mata Tuhan selalu mengawasi, memperhatikan, mempedulikan kita. Tangan Tuhan selalu terulur, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, mengadakan keajaiban dan kekuatan kuasanya. Bahkan tidak cukup hanya itu, dijangkaunya kita, diangkatnya kita, dipeluknya kita, digendongnya kita sampai putih rambutmu, sampai selama-lamanya. Allah setia yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Immanuel, menolong, memberkati hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, suami, istri, anak-anakmu. Diberkati masa depanmu, rencanamu, cita-citamu, harapanmu. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, jerilamu, buat tanganmu. Allah buat berhasil. Engkau pasti beruntung. Engkau pasti naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Dalam segala hal engkau pasti dibedakan daripada dunia. Dunia boleh berkata susah, negatif, trennya buruk. Tapi bagi anak-anak Allah, tren kita sesuai dengan sorga. Sorga tidak pernah susah. Sorga tidak pernah negatif. Di dalam sorga selalu positif. Itulah salib Kristus yang berkemenangan bagi kita. Allah menyertai, mengurapi kita semuanya dalam kasih karunia Allah Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mujizat. Kami percaya corona sudah dikalahkan. Kami percaya sakit penyakit sudah dilenyapkan. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah melanda negeri ini, tanah ini, kota ini, sehingga seluruh warganya, penduduknya, semuanya diberi kesehatan, kekuatan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan. Allah dengan firman janjinya melawat negeri kami Indonesia penuh kemuliaan Allah. Berkati presiden, wakil, jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, semuanya berjalan dalam pimpinan Allah. Masalah, pergumulan, kesusahan sedang dihadapi, biarlah tangan Tuhan turut bekerja. Turun tanganlah atas Indonesia.
Indonesia Bapa, supaya di negeri ini boleh disaksikan kepada dunia. Ada Allah yang hidup, ada Tuhan Yesus yang luar biasa, ada Bapa yang kekal, yang kami percaya perkataanmu dikatakan di istana, di kantor-kantor pemerintahan. Nama Tuhan Yesus diserukan, bukan hanya di gereja, di persekutuan orang percaya, tapi di segala tempat nama Tuhan Yesus diperkatakan. Kemuliaan Allah memenuhi dari pusat sampai Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tuhan memberkati Bapak Gubernur, demikian juga PLT saat ini, Bupati sementara sampai pada bulan Desember. Tuhan berkati persiapan pilkada. Tuhan ambil alih kandidat-kandidat yang sedang berlangsung. Tuhan urapi semuanya, bertindak dengan takut akan Tuhan, jujur arif. Siapa yang terpilih, dialah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Biarlah setiap pihak sungguh senantiasa mengandalkan Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah memberkati kita semuanya, menyertai, menyempurnakan firman-Nya dalam kehidupan kita, sehingga sungguh nyata bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memenuhkan kita, dan bersama-sama yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, kita katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.